Bismillah. Kita membaca Al-Fatihah dulu. Biar hati tentrem, pikiran adem, keberkahan dan ridho kita dapatkan. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau logistik baru di record ya Mbak Helman nih, nggak jelas nih. Kita memang dari tim logistik memang belum ada diskusi secara lanjut. Jadi mungkin nanti kita akan diskusikan dulu mengenai gimana. Tapi kita pengen tahu benar-benar nih potluck nih siapa aja yang bawa apa saja, berapa banyak gitu. Iya, Itu aja sih. makanya kalau gua kan udah langsung tulis kan, Noviani bebek goreng 40 pieces gitu kan. Nah, nanti tapi kalaupun berkembang pesertanya let's say sampai 50, ya gua akan adjust itu. Gua akan mengcover untuk 50 potong bebek dengan sambelnya, dengan lalapannya Kalau gitu. bebek mah gak usah ditambahin yang lain-lain lagi deh. Enak gitu sama sambal. Kayak buat makan pagi. Ya udah, Kalau Malam rendang nasi. makan pagi kayak kurang enak ya. Enak aja sih, enak aja kalau pakai nasi putih mah enak, Ji. Iya, nasi putih aja. Berarti nggak usah pakai minum, nggak usah pakai ada menu nasi goreng, rendang aja sama nasi putih udah enak. Telur Oke? dadar, udah mantep lah itu. Giliran Fajri direkam. Ya emang dia nggak bisa dipegang omongannya, yang harus direkam memang. Hubungan bagaimana dipegang, mulut yang dipegang. Coba ngomong jadi. Enggak, gue kalau rencana mau bawa mobil, tapi kalau kira-kira memang agak, gue nanti kan survei sendiri gue sana. Gue di tenda, Li. Di tenda gue masih kosong 1. Enggak, gue nyewa tenda sendiri yang kapasitas 4 orang. Tuh, udah dapat jawabannya tuh Bu Lili. Oke, sewa tenda dia. Kapasitas 4 orang. Lah satu lagi siapa jadi? Ya urusan gua, lu ngapa? Malih ribut aja. Gue udah, Li, tolong dilisin ya, Li. Gua sama anak gua sama Istri. saya. Oke, berarti Ketua Fajri dia sewa tenda untuk kapasitas 4 orang. Nanti di list. Berarti sisa 13 orang yang belum masuk. Apa tuh? Yap. Itu Yap. itu yang tenda kapasitas 2 bisa dimasukin 3 nggak sih? Enggak. Nggak bisa. Bisa kalau sama anak kecil mah. Oh iya, sama tapi nggak nyaman lah ya. Tapi sih bisa, nggak masalah, nggak nyaman aja. Bisa. Nggak Tapi nyaman. Kecil. Tapi Baru kan gede. tapi lo tidurnya nggak bisa bergerak, Ji. Iya. Jadi di flysheetnya aja, Jri. Lo di flysheetnya aja. Gue gak bisa ngerah yang gue dong. Jadi kan gue yang 4 orang aja. Oh, udah. Nggak kirain lo sewa tenda yang 2, terus anak diungsikan ke villa. Set, kasihan anak gue sendiri. Mendingan bini gue yang kepila. Jangan ada Ini Junaidi direkod kan? Ini Ini direkod kan? Iya, record ini. Ya mantap. Gua kasih Ida, siapa namanya? Ikan. Ini dia di samping gue. Oke,
sewa tenda. Tinggal peserta yang mesti kita optimalkan yang di grup panitia ya. Kalau grup besar sih sifatnya sunnah lah ya. Grup wajib, grup panitia yang untuk ikut. Tinggal perannya Ida nih kalau mau nyari yang sunnah-sunnah biar lebih rame. Tapi kalau nggak perlu juga dipaksain sampai mau maksakan japri-japri terus. Ya japri yang di grup panitia nih yang perlu ditekankan untuk ikut semua nih. Biar kita bisa screenshot. Halo Fauzi, Oji, Eko, Fauzi, Oji. Wah, Fajri dia pakai Masih helm. pakai kebayaan nih. Masih di jalan. Serius lo pakai helm. Oke, sebentar. Gua foto Di ya. jalan mana lu, Jiri? Oke, lihat kamera semua. 1, 2, 3. Subur sama Lili kayaknya jauh banget ya. Apa? Emang jauh, emang kota lu gimana sih? Ya udah guys, mau buka sanggul nih. Nah, out ya. Out ya. Oke, thank you Helman ya. teman-teman. Lu juga Helman. Lu juga balik lu, udah malam lu. Oke, makasih Novi, Subur, thank you semua. Imam, Oji, Yosi, Eko, Ahmed, Izin Ya, ya. ya. Lili, Thank you semua. Oji, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Halo semuanya, ketemu lagi di sini. Kalian pasti penasaran kan? Gimana sih serunya rapat Zoom Panitia Camping Ceria E6394 yang lagi viral itu? Rapatnya seru banget, lucu. Komen-komennya itu loh, emang agak lain. Tapi, sebelum kita bahas rapat camping itu, ada cerita panjang di baliknya. Semua ini berawal dari keikutsertaan Angkatan 6394 di Olimpiade Olahraga yang diadakan oleh IKALUM 63. Jadi, ceritanya, alumni Angkatan 94 dari SMA 63 Jakarta, yang kita sebut warga 6394, mengirimkan atlet-atlet terbaiknya buat ikut Olimpiade itu. Kerennya, kita ikut di semua cabang olahraga yang dipertandingkan. Nggak cuma ikut-ikutan, tapi kita serius banget. Dan yang lebih keren lagi, atlet-atlet kita juara di semua cabang olahraga yang dipertandingkan. Tenis meja kita dapat juara kedua. Atas Angkatan 94 menjadi juara 2 tenis meja Olimpiade IKALUM 2025. Hari yang mantap. Hari yang mantap. 94. Bulu tangkis, juara 1 dong.
Biliar juga nggak mau kalah, sabet juara kedua. Ya, meja 6 dimenangkan oleh Atal 94. Ya, saya ulangi lagi ya. Bahkan, atlet jalan sehat kita berhasil naik podium juara ketiga. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan Oralin selalu siap sedia. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Nah, untuk mini soccer, Ikala memang nggak mempertandingkan antar angkatan. Tapi, atlet-atlet 6394 tersebar di beberapa tim yang bertanding. Jadi, di mana-mana ada jagoan kita. Pokoknya, top Marco top deh atlet-atlet 6394 ini. Puncaknya, saat penutupan Olimpiade, angkatan kita dinobatkan jadi juara umum. Alhamdulillah, sebuah kebanggaan yang luar biasa. Tentu saja, di balik suksesnya para atlet, ada peran besar dari manajer tim yang super aktif dan dukungan penuh dari seluruh teman-teman 6394. Ada yang mendukung dengan dana pribadi, nggak sedikit juga yang datang langsung jadi supporter di setiap pertandingan. Teriakan mereka itu loh, bikin semangat membara. Dan yang paling penting, doa tulus dari seluruh rekan-rekan untuk para atlet yang sedang berjuang di lapangan. Selain daripada itu, para atlet kita juga nggak main-main persiapannya. Mereka berjuang, berlatih keras di setiap kesempatan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan bersama. Tim tenis meja latihan dengan giat dan serius, fokus banget sama setiap pukulan. Tim bulu tangkis juga sama, latihannya intensif dan penuh semangat. Bahkan, saking totalitasnya, kita sampai sewa pelatih profesional khusus untuk melatih pemain putri kita.
Ini bukti keseriusan para atlet dan manajer dalam berusaha mendapatkan hasil maksimal di Olimpiade. Masya Allah, tabarakallah. Tim Jalan Sehat juga gak mau kalah set. Mereka juga totalitas, rutin latihan dikomandai langsung oleh manajer kita Novi. Periksa, terakhir, siap! Tangan, mulai! 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 94, topak! Selamat pagi! Pagi! Luar biasa! Wish! SMA 6394 Jaya! Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Yes. Enam tiga. Jaya. Iya, nggak yakin lu. Iya dong. Jadi difotoin nanti dikirim ke Jadi video apa di? Jadi gini, kan ini 63 ya. Ini pada katanya sih 63. Betul. Terus kalau bilang kita ada nada dari 63, baru kita kirimkan Jaya. Kalau gue udah tidak. Kalau tapi lu Intonasi itu jelek. Ya itu sih jangan bawa fisik. Habis ini kita hormat lagi. Iya, betul. 63. Jaya. Ya, Apa ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatku? Ini semangatku. Masuk lagi. Tangannya awalnya begini. Tangan di dada. Li, jangan lu bocorin. Ban kali bocor. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana matamu? Ini mataku. Mata kiri, mata
Ini mataku, ini matamu. Wow. Ada juga kisah lain saat Novi fokus menjadi manajer tim atlet-atlet 6394. Di tengah kesibukannya ngurusin atlet-atlet 6394, di lingkungan rumahnya ada pemilihan RT. Warga mendaulat Novi untuk ikut pemilihan RT itu. Dan ternyata hasilnya Novi terpilih. Alhamdulillah. Semoga amanah dan berkah ya Bu RT. Semoga membawa keberkahan, bahagia warganya dan aman wilayahnya. Amin. Emang deh, 6394 ini agak lain. Semangatnya, kekompakannya, totalitasnya, semuanya luar biasa. Nah, dari semangat kemenangan dan kekompakan inilah, tercetus ide untuk merayakannya bersama-sama. Ide untuk mengadakan acara camping ceria. Dibentuklah panitianya, kemudian dilaksanakan rapat setelah pelaksanaan Olimpiade Olahraga 63. Hasilnya, pertama, dipilih lokasi acara camping ceria. Kedua, siapa saja pesertanya. 3 tanggal dan waktunya. Keempat, apa saja acara selama di sana. 5 tanggal survei lokasi. Nah, sampailah pada waktu yang ditentukan untuk survei lokasi camping ceria 6394. Tim survei berangkat dengan menggunakan 3 mobil dengan jumlah orang yang survei 13 orang. 3, 4. Okay, let's go. Hehehe, ini si survei sekalian piknik.
Suasana di Bumi Perkemahan Cisarua 2, Puncak 2. Ini survei kita yang lokasi yang ketiga. Lokasi pertama di Zakira Camp. Sekarang di Bumi Perkemahan Cisarua 2. Kita makan dulu, makan siang. Ada Om Acong, Amet, Om Eko, ada Bu RT, ada Idaz, ada Lisma, ada Endang. Endang kenapa Dang? Diam aja. Masuk angin. Ada Lisma, ada Agustin, Tami, Sinyo, Anjar, Gue udah mau pegang ini nih, gue udah Om lapar. Ali, Kita lihat kok. Ali anak jalanan. Gas. Mantap, bismillah, makan. Nyangkut. Udah. Ini mau ya? Apalagi ini nih. Ngeriung euy. Aku oncom. Oh ya oncomnya belum. Oncomnya belum dibuka. Makannya, dari makanannya gue jitak lu ya. Aku oncom. Masya Allah. Nah Ali sama oncom. Ali jadi habisin sambelnya. Ganja. Udah. Lagi ya? Oncom mau nggak? Oncom. Ini. Ganja. Tompel kok. Jadi, rapat Zoom yang heboh itu adalah langkah awal kita untuk mewujudkan perayaan kemenangan kita. Dari Olimpiade, juara umum, sampai akhirnya merencanakan camping bareng. Itulah cerita di balik keseruan rapat kita. Ini semua adalah bukti bahwa persahabatan dan kekompakan itu bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Dari lapangan olahraga sampai layar Zoom, semangat 6394 nggak pernah padam. Jauh sebelum pelaksanaan Olimpiade Olahraga 63 yang diadakan oleh Ikatan Alumni kita pernah melewati masa-masa di bangku sekolah pada tahun 90-an, tepatnya di tahun 91 sampai dengan lulus di tahun 94. Kita pernah naik metro mini nomor 6D18, jalan kaki ke sekolah sambil bergurau, bolos bareng, nongkrong bareng, belajar kelompok bareng, makan di kantin bareng dan pernah dihukum guru juga bareng seragam putih abu jadi saksi. Kita adalah saksi hidup dari masa di mana searching masih harus buka ensiklopedia, dan kumpul berarti ketemu muka. Itu adalah tahun 90-an, dan kita menjalaninya dengan luar biasa walau tahun 94 sudah lama berlalu, tawa dan semangat kita di masa SMA tetap menjadi playlist terbaik di memori. Kita mungkin berpisah di gerbang sekolah, tapi ikatan persahabatan 94 tidak pernah mengenal kata lulus. Kalian adalah kisah klasik yang tak lekang oleh waktu. Dulu kita berdiri di kantin yang sama, kini kita berdiri di panggung kehidupan yang berbeda. Namun hati kita tetap terhubung oleh benang nostalgia SMA. Terima kasih, kawan-kawan 94, telah menjadi bagian dari babak terindah dalam hidupku. Kalian bukan hanya teman, tapi sejarah yang tak terlupakan. Semoga setiap langkah kita, sama hebatnya dengan semangat gila-gilaan kita saat bolos pelajaran di masa lalu. Di lorong-lorong 63 yang dulu kita jejaki, seragam putih abu menjadi saksi setiap janji. Di sana, tawar yang mengalun tanpa batas waktu, mengukir kisah abadi di kalbu para pemimpi. Kita adalah remaja, di bawah payung 94, mengejar ilmu, juga cinta monyet yang hangat. Papan tulis jadi saksi coretan dan angan-angan, masa paling indah, yang takkan pernah tamat. Kini, waktu telah berlayar, membawa kita pergi. Jejak langkah di halaman sekolah mulai sepi. Namun, setiap kali nama 63 kita sebutkan lagi, wajah-wajah lama hadir, mengisi ruang hati. Kepada kalian, kawan-kawan terbaik masa SMA, terima kasih telah menjadi warna dalam kanvas jiwa. Semoga sukses menyertai dimanapun kita berada, sebab kita adalah keluarga, Angkatan 94, selamanya. Masya Allah, tabarakallah.
3 dekade berlalu sejak tahun 94, tapi di SMA 63 kita tetap punya rumah yang sama. Kita bukan lagi sekedar teman sekelas, tapi keluarga yang saling menguatkan. Ada ketua angkatan yang mengayomi, kepemimpinan bukan soal perintah, tapi soal menjaga agar tak ada satu pun dari kita yang tertinggal di belakang. Terima kasih Pak Ketua, telah menjadi jangkar saat ombak kehidupan mencoba menjauhkan kita. Nama lengkap gua itu Muhammad Nur Fazri. Itu nama lengkap gua. Tapi waktu SMA ada yang panggil Fajri, ada yang panggil Nu, ada juga yang panggil Sayang. Hampir setiap kenangan itu sepertinya berkesan buat gue. Iya. Tapi memang ada salah satu atau salah dua yang paling berkesan. Salah satunya ketika gue dihukum, dijemur di lapangan upacara di bawah terik matahari berjam-jam, dan gue ditonton sama teman-teman dari ruangan kelas. Itu rasanya ya gimana gitu. Temen akrab gue banyak banget ya, temen akrab ya. Itu semua perempuan teman akrab gue semua. Tapi memang ada beberapa yang sangat akrab. Yang cowok-cowoknya terutama ya. Cowok-cowok yang suka dan duka di sekolah maupun di luar sekolah. Ya di situ ada si Abdul Muiz, si Bray, ada Haji Ibrahim ya sekarang itu, si Bram, ada Saripudin, Kanyin, ada Yayan Sopian, Pesek, almarhum Patoni Wibowo atau si Black, ada almarhum Yusnan Yudhistira, Ocang, ada Darus Habikis, David, Imam, ada banyak pokoknya ya, hampir semua ya akrab gitu. 6394 sekarang ini ya, aku merasa melihatnya ya masih tetap solid nih, masih tetap kompak karena masih bisa silaturahmi. Setelah reuni Perak, kita ada reuni 3 dekade, dan belum lama kita telah menyelesaikan satu event, yaitu Olimpiade Ikalum. Nah di situ kita bisa silaturahmi lagi dengan teman-teman, khususnya para atlet. Alhamdulillahnya kita menjadi juara umum. Ya terima kasih kepada teman-teman atlet dari ikan sepat ya. Ini sudah mengharumkan 6394 di Ikalum. Ya pesan untuk teman-teman ikan sepat, Ikatan Alumni 6394, semoga kita tetap bisa bersilaturahmi, saling bisa ngopi bareng, saling ketemuan, saling jaga, saling sapa. Itu pesannya ya, sehingga kita tidak putus dalam berteman. Ya harapannya semoga 6394 tetap solid, tetap kompak, tetap bisa bersilaturahmi, tetap saling jaga, saling sapa. Ya semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dan semoga kita bisa lagi bertemu di reuni Mas ya, 63 untuk 6394 kompak.
Di balik nakoda yang tangguh, ada sosok wakil yang selalu memastikan arah mata angin tak pernah meleset. Terima kasih untuk Wakil Ketua Angkatan 94 yang selalu hadir menjadi penyeimbang. Engkau adalah bukti bahwa kekuatan sebuah ikatan bukan hanya soal siapa yang di depan, tapi siapa yang berdiri paling kokoh untuk menyangga kebersamaan. Tetaplah jadi penjaga gawang keseruan kita, karena tanpamu, tim ini takkan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ahmad Wirianto. Dari SMP, SMA, sampai sekarang gue biasa dipanggil Ahmed. Zaman SMA, ada juga yang panggil gue Adam. Tapi hanya ya segelintir orang yang dekat sama gue, sama mantan pacar gue. Karena itu panggilan spesial mantan pacar gue, Adam. Kenapa? Karena dulu gue suka banget sama lagunya Bryan Adam, Everything I Do it for you. Makanya gue dipanggil Adam sama si mantan pacar gue ini. Gue anak sosial, berjiwa sosial. Untuk kenangan di SMA itu yang paling gue ingat itu ketika ada pelajaran di kelas. Gue itu duduk berpindah-pindah teman. Harusnya gue sama teman gue, Deden Suhada. Tapi kadang suka bergantian nih dengan pacar gue duduknya. Nah, ketika pelajaran itu, gue duduk dengan pacar gue. Gue ngobrol sama dia, ketahuan sama ibu guru ini. Ditegur lah sama ibu guru ini. Ahmad Wirianto dan bla 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 bla. Kalau ngomongin masa depan jangan di kelas. Langsung malu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan akhirnya jadi kenangan kan. Gua termasuk, kalau anak sekarang bilang, Gen Z bilang itu sekarang, gua termasuk orang yang introvert waktu zaman SMA. Gua nggak deket sama banyak orang dan gua nggak bergaul sama banyak orang. Hanya orang-orang tertentu aja yang dekat sama gua. Mungkin karena guenya ya. Bukannya nggak mau, tapi gua tuh susah gitu untuk berkenalan dulu zaman SMA. Jadi ya nggak. Kalau dibilang teman dekat zaman SMA itu kayak paling cuman 2-3 orang dulu zaman SMA. 4, 5, 6 orang lah. Jadi ya nggak banyak lah gue teman waktu SMA. Maksudnya teman yang dekat ya. Teman yang, karena gue dulu pulang sekolah paling langsung pulang, nggak nongkrong kayak kebanyakan siswa yang lain, main dindong kesana kemari, nggak. Paling gue main ke rumah teman-teman deket, kayak ke rumah si A, gitu-gitu aja, nggak yang happy fun kayak tadi main dindong apa enggak. Itu sih mungkin beberapa hal atau kenangan yang bisa gue sampaikan. Ya makin kesini makin bertambah usia. Mudah-mudahan silaturahmi kita alumni 6394 tetap terjaga
sampai dengan nanti ya semoga kita bisa berbagi cerita dan pengalaman sama anak-anak kita. Oke, itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga bendahara yang teliti menjaga amanah. Di balik setiap tawa malam ini, ada ketelitian yang menjaga. Terima kasih Ibu Bendahara, yang dengan sabar menagih rindu dan menjaga stabilitas keuangan kas demi memastikan kebersamaan ini terus berlanjut. Kisah Bu Bendahara Angkatan 94 ini memang selalu menarik buat diikuti. Di satu sisi, beliau ini super teliti dan galak banget kalau soal nagih kas angkatan. Jangan harap bisa lolos dari pantauannya deh. Tapi, tahu nggak sih, di balik kegarangannya menjaga uang kas, ada cerita lucu di rumahnya. Ternyata, keuangan keluarganya sendiri malah luput dari penjagaannya. Ini terbukti waktu paksunya, si Eyang muda subur, tiba-tiba ngadain rapat keluarga darurat. Usut punya usut, rapat itu ngebahas kondisi keuangan rumah tangga yang katanya lagi di ujung tanduk. Loh, kok bisa? Bendahara handal di luar, tapi di rumah malah kebobolan. Ada-ada saja ya drama keluarga Bu Bendahara ini. Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Berikut video lengkapnya. Apa kamu sudah siap? Ready, sir. Baik, rapat minggu ini kita mulai. Let's go! Agenda pertama, evaluasi pengeluaran. Baik, silakan Pak Suami dipaparkan. Oke, menurut data yang ada, uang kita minggu ini banyak yang hilang tanpa izin. Bukan hilang, Pak. Kabur dia, nggak betah di rumah. Serius kembali. Oke. Kita lanjut agenda kedua, terkait dengan pembagian tugas. Istri bagian apa? Menurut data, saya semuanya, Pak. Terus saya? Bapak ngerepotin. No. Agenda ketiga, sikap aku minggu ini ada kritikan. Saya sudah siapkan ini dari lama, Pak. Mohon disimak ya, Pak. Saya bacakan satu-satu, saya punya daftar panjang. Tolong disimak, Pak. Mulai dari tidur ngorok, kentut bombastis, Naruh handuk sembarangan, nanya charger dan kunci motor setiap hari, nggak pekaan, mandi lama, BAB lama, sering nongkrong, hancing mulu, udah malam. Udah. Lanjut, Pak. Udah. Jangan. Aku boleh jujur nggak? Boleh. Sebenarnya, aku nggak siap sama rapat ini. Ayo, Pak. Silakan kesimpulannya. Baik, siap, Pak. Dari semua yang saya simpulkan, problem kita cuma satu. Kita kekurangan uang, Pak. Ada artis kita yang ngehits yang selalu menghidupkan suasana, suaramu adalah mesin waktu. Setiap nada yang kau lantunkan membawa kita kembali ke lorong kelas, ke masa di mana beban terberat hanyalah tugas matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman alumni SMA Negeri 63 Jakarta, khususnya angkatan 94. Udah nggak asing lagi dong sama muka gue gitu. Ya sekarang nih, nama gue Rini Astuti, angkatan 94. Dulu sih ngetopnya zaman SMA itu bonsai ya. Gak tahu kenapa gue dulu dipanggil bonsai, nggak ngerti gitu. Cuman memang ada sejarahnya sih kenapa dulu gue dipanggil bonsai. Gue inget banget omongan almarhum si Black. Dulu itu dia manggil gue bonsai. Gue nangis dong, gue sempet nangis. Lu kenapa sih manggil gue bonsai gitu kan? Nggak apa-apa Rin, bonsai itu kan tanaman mahal gitu. Walaupun kecil, pendek tapi mahal gitu. Oh gitu ya, gue jadi nggak jadi nangis dan ternyata gue nyaman aja sih dipanggil bonsai gitu. Dan lu tahu sejak si Black itu menobatkan gue dengan sebutan bonsai, ya udah sampai gue kerja pun, sampai gue udah dewasa gitu, kalau ketemu gue di jalan sama bonsai apa kabar lu atau gitu, gue sempat malu sih, lu kenapa sih nama gue bagus-bagus diganti bonsai gitu. Lu tahu nggak guys, jujur sih ya, gue bangga sebagai alumni SMA 63, khususnya angkatan gue nih 94 gitu kan.
angkatan gue tuh selalu kompak. Kalau setiap ada momen atau acara apapun tuh selalu nggak diragukan lagi deh kekompakannya gitu kan. Dan memang gue banyak cerita ya, suka duka selama gue menjadi siswa di SMA 63. Zaman gue itu emang terkenal bandel banget sih, bangor kalau kata orang. Untungnya sih kenakalan gue tuh nggak ada yang nurun di anak gue gitu, jadi aman lah ya gitu. Kesan dan pesan gue selama jadi alumni SMA 63 khususnya angkatan 94 ya banyak sih, maksudnya banyak yang udah kita dapetin gitu. Di samping kita bisa bertemu sama teman-teman yang udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah ketemu, dengan adanya wadah alumni kita bisa silaturahmi, bisa memperpanjang umur kita, ya kan? Dan banyak kegiatan-kegiatan positif pastinya yang udah kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman semua. Semoga dengan adanya wadah ini, reuni kita akan terus ada setiap tahun sih. Pengennya sih setiap tahun kita reuni ya gitu. Makanya gue bangga jadi alumni 63 khususnya angkatan 94 ya. Pokoknya untuk kedepannya selalu semakin kompak, semakin solid, dan pastinya kita selalu sehat dan panjang umur ya. Di usia kita yang udah gak muda lagi, udah golden age gitu kan. Tapi semangat kita masih tetap oke lah ya. Untuk teman-teman semua, sampai di sini dulu deh. Sedikit cerita tentang saya gitu. So kenal banget ya, so ngetop gitu. Tapi it's okay lah. Dengan gue bikin video ini, jadinya bisa tahu dulunya tuh gue kayak gimana. Kalau yang belum tahu gue, kalau yang udah tahu mungkin gue bosen banget. Oke guys, terima kasih. Sekian dulu video dari gue. Ada lagi humas sekaligus juga penyanyi yang merajut komunikasi. Kamu adalah lem yang menyatukan potongan puzzle ini. Tanpa kamu yang repot, reuni dan setiap acara hanyalah sekadar rencana di grup WhatsApp. Ada juga kawan yang kini berjuang menuju kursi dewan. Dulu kita berdiskusi di kantin, kini engkau melangkah untuk membawa perubahan. Doa kami menyertaimu. Jadilah suara kami yang paling jujur, tapi kalau udah kepilih jangan seperti video berikut ya kawan kalau sambutan. Kami sangat bangga terhadap desa kami. Semoga desa kami menjadi desa yang maju ke depan, sehingga dapat menjalankan tugas secara amanah dan menjadi desa yang sakinah mawadah. Ada juga tim repot selalu mengambil peran AMSI yang selalu memastikan setiap tawa kita punya panggungnya. Yang tak lain tak bukan adalah ibu manajer kita, Ibu OT dan ibu anak-anaknya. Apapun peran kita hari ini,
Di meja tongkrongan ini, kita tetaplah remaja-remaja 63 angkatan 94 yang sama. Di 63 angkatan 94 kita boleh punya ketua yang hebat atau artis yang memikat. Tapi saat camping ceria ini di depan tim konsumsi, kita semua tetaplah antrean yang butuh nasi. Terima kasih pahlawan dapur kami. Kalian yang paling repot di balik asap dan piring, demi memastikan tidak ada alumni yang darah tinggi karena lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Utami Tri Rahayu, nama panggilan gue Tami. Teman-teman deket gue waktu SMA ada banyak. Salah satunya ada Pungka, ada Baby, ada Tantri, ada Lisma, ada Noviani. Kenangan gue waktu SMA yang paling gue inget adalah gue pernah punya cowok satu kelas dan gue pernah diomelin sama wali kelas gue gara-gara gue ngobrol dan duduk berdua sama dia. Harapan gue sama angkatan 94 ini semoga tetap kompak, tetap solid, tetap bersatu, tetap terjalin silaturahminya. Dan alhamdulillah angkatan 94 ini selalu kompak, selalu ada dalam suka dan duka untuk teman-teman semua. Semoga 94 selalu jaya, 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 jaya. Assalamualaikum, nama gue Endang Susanti, panggilannya Endang. Gue itu angkatan 94. Jadi kenangannya dulu waktu kelas 1 gue sekelas sama Ipang suka gambarin gue nggak bisa gambar. Terus juga minta disalamin sama seseorang, gue salamin tapi guanya yang kesel. Terus juga kelas 1-nya tuh Mas Lani, Erni Kembar, Rini Bonsai, Utami Tri Rahayu, Noviani, Lismawati, Erna Triningdia, terus Matroi juga sekelas sama gue. Yang lainnya maaf ya kalau lupa. Yang akrab sih yang 4, kita dulu bilangnya 5 girl, yaitu Lani, Rini Bonsai, Tami, Erni Kembar. Di situ gue masuk SOS, ada Lani Erni masuk bio. Di SOS gue ketemu sebangku sama Oji Rahma. Terus juga ketemu sama Noviani lagi karena anak SOS. Juga mainnya gue sama cowok-cowok anak FIS waktu itu. Jadi emang dari dulu mainnya sama kebanyakan anak cowok. Sampai akhirnya setelah dari itu gue main juga sama yang cowok-cowok, yaitu Nano, Ipang, Santo, Erwin masih main, masih terus kontak. Nano nikahan, gue ngundang mereka. Terus juga setelah lulus SMA kita udah kerja, masih suka ketemu masing-masing dengan pasangannya masing-masing. Terus kalau untuk kesan untuk angkatan 94 sih bagus ya. Angkatan 94 menurut gue kekeluargaan orang-orangnya, terus jiwa sosialnya juga tinggi. Jadi untuk harapannya sih ya sama aja kayak gitu, baik-baik semuanya, sehat-sehat, biar kita bisa kumpul-kumpul entah kapan, entah tahun berapa, karena di usia kita yang sudah, kalau gue hampir 50, mungkin kalau lo udah pada 50, jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga makan, biar kita tetap sehat, biar bisa nanti kalau yang berikutnya kita bisa kumpul dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita sudah tidak muda lagi. Oke, gitu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persaudaraan itu butuh energi, dan di tangan tim konsumsi, rindu kami diolah menjadi rasa yang mengenyangkan. Di setiap pertemuan kita, di 63 Angkatan 94, ada yang pandai bicara, ada yang pandai menyanyi, tapi dalam camping ceria ini saya perlengkapan adalah mereka yang pandai bekerja dalam senyap. Terima kasih sudah memastikan api unggun tetap menyala, kabel-kabel terhubung, dan segala logistik terpenuhi. Kalian adalah bukti bahwa cinta pada angkatan ini tak melulu soal kata-kata, tapi soal angkut-angkut dan kerja nyata. Ada saya kesehatan, kesenangan di alam terbuka saat camping ceria ini bisa terasa tenang karena kami tahu ada kalian yang berjaga. Kalian bukan hanya menyiapkan obat dan vitamin, tapi kalian hadir membawa ketenangan. Di tangan kalian, rasa sakit berubah jadi nyaman, karena kalian merawat kami dengan hati seorang kawan. Terima kasih telah menjaga kesehatan kami di camping ceria 6394 ini. Kalian memastikan bahwa tawa kita malam ini tidak terganggu oleh sakit, dan kepulangan kita nanti tetap dalam keadaan bugar. Sebuah pohon besar bisa berdiri tegak bukan hanya karena dahannya yang rimbun, tapi karena akar yang kuat dan tanah yang subur. Terima kasih kepada penasihat camping ceria 6394 dan juga donatur Angkatan 94 di setiap acara alumni Angkatan 94. Dukunganmu memudahkan langkah kami yang ragu. Semoga setiap kebaikan yang kau tanam untuk kebahagiaan teman-teman, berbuah keberkahan yang berlipat ganda untukmu. Waktu boleh mengubah garis wajah, tapi tidak garis persahabatan kita. Persahabatan ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kita tidak menjadi tua, kita hanya menjadi lebih berharga saat bersama. Teman-teman 94, gelar bisa kita raih, jabatan bisa kita kejar, tapi masa remaja tidak akan pernah terulang. Kita tidak datang ke camping ceria ini sebagai pejabat, pengusaha, atau tokoh hebat. Kita datang sebagai anak-anak SMA 63 Angkatan 94 yang kompak. Tingkat iman takwa kita tetaplah sehat, agar tahun depan kita masih bisa melihat api unggun yang sama. Tetaplah melingkar, karena di lingkaran ini, kita selamanya muda. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold.